Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alif Al-Akbar. Saya akan memaparkan materi tentang komponen sistem informasi manajemen. Sistem informasi. Menurut Bodnar and Hopwood, sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait yang ingin mencapai suatu tujuan. Tugas dari sistem informasi adalah untuk melakukan siklus pengolahan data ini. Untuk melakukan siklus ini, maka sebagian suatu sistem diperlukan komponen-komponen tertentu. Siklus pengolahan data, input ke model, lalu ke output. Komponen input. James menjelaskan bahwa input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dari pengolahan informasi. Dokumen dasar ini dapat membantu di dalam penanganan arus data sistem informasi, yaitu dapat menunjukkan macam dari data yang dikumpulkan dan ditangkap. Data dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. Data mendorong lengkapnya data akuntansi. Bertindak sebagai pendistribusi data. Komponen output. Produk dari sistem informasi adalah berupa informasi yang berguna bagi pemakainya. Output merupakan komponen yang harus ada di sistem informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output tetapi selalu menerima input dikatakan bahwa input yang diterima masuk ke dalam lubang yang dalam. Output dari sistem informasi dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan model tertentu. Kenneth 2008. Komponen basis data. Basis data adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. John 1985. 3 hal yang berhubungan dengan basis data. Pertama, data itu sendiri yang diorganisasikan dalam bentuk basis data atau database. Kedua, sistem permanen atau storage untuk menyimpan basis data tersebut. Ketiga, perangkat lunak untuk memanipulasi basis datanya. Komponen model. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang diambil dari basis data yang diolah lewat suatu model-model tertentu. Model pertama yang digunakan di sistem informasi dapat berupa model logika yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika atas model matematika yang menunjukkan proses perhitungan matematika. Wais 2005. Model kedua yang digunakan adalah model matematik untuk menghitung unit yang harus dipesan. Economics Order Quantity atau EOQ. Persediaan barang yang paling ekonomis dipengaruhi oleh dua macam biaya, yaitu purchasing cost atau procurement cost, yaitu biaya pemesanan sesuai dengan frekuensi pemesanannya. Carrying cost, yaitu biaya penyimpanan yang dihitung berdasarkan rata-rata persediaan yang ada di gudang. Komponen kontrol. Menurut Michael, komponen kontrol juga merupakan komponen yang penting dan harus ada di sistem informasi. Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat.
Pengendalian secara umum dapat terdiri dari pengendalian sebagai berikut. 1. Pengendalian organisasi. 2. Pengendalian dokumentasi. 3. Pengendalian perangkat keras. 4. Pengendalian keamanan fisik. 5. Pengendalian keamanan data. 6. Pengendalian komunikasi. Demikian pemaparan materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got me feeling loved, even though I hold us up.